Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhanillahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi karamati awliyaillah wa bi ma'unatillah wa ila wa naqsu khususan mu'alifatan kitab wa jami'il masyayikh wa masyayina wa liman haqqan alaina syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Suma ila hadrati sinari haji hudari tegal reja. Suma ila hadrati dah munajat. Suma ila hadrati yurabidah wa jami'il masyahina. Wa suma ila hadrati Kiai Haji Abdurrahman Khudari Pakmu tegal reja. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Prengsurat, yang kita banggakan seluruh Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Prengsurat, tak lupa yang saya cintai, yang saya harapkan kesemangatannya, terutama di bulan Ramadan ini, adik-adik, santri-santri, putra dan putri SD Negeri 1 Prengsurat. Semoga apa yang kita inginkan, yang menjadi hajat-hajat kita di bulan Ramadan ini, semoga diijabahi, diberi kabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita teruskan, kita teruskan untuk mengkaji
beberapa amalan-amalan yang berhubungan dengan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Sahur yang baik, yang bagus itu adalah diakhirkan. Diakhirkan ini ketika nanti waktu imsak itu jam berapa ya? Waktu imsak contoh jam 4:04. Jadi kalau makan sahur yang paling baik adalah jam 4 gitu ya. Tapi kalau nggak bisa bangun atau nanti daripada nggak jadi sahur boleh ya. Yang namanya makanan sahur ya, makanan sahur itulah makanan yang banyak barokahnya. Jadi ada 3 makanan yang tidak akan dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihisap itu dimintai pertanggungjawaban. Ada 3 jenis makanan. Ada 3 jenis makanan yang tidak akan dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah makanan yang dimakan ketika berbuka puasa. Yang pertama adalah makanan yang dimakan ketika berbuka puasa. Seluruh makanan yang kita makan di bumi ini selama kita hidup, besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Dimintai pertanggungjawabannya apa mas maksudnya? Maksudnya dari mana asal makanan, apakah itu makanan halal atau haram. Kemudian setelah kita makan, apakah kita mau beribadah kepada Allah. Seperti itu. Jadi orang yang banyak makannya seperti halnya orang yang banyak hartanya, walaupun dia beriman bertakwa, tapi tetap nanti untuk penghitungan dari hartanya akan menghambat. Akan apa? Akan menghambat dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang hartanya banyak itu untuk masuk surga itu nanti antreannya banyak. Karena apa? Nanti setelah ibarat mau ke masuk surga itu ada satpam yang menghitung bawaannya. Kalau orang bawaannya banyak, itu stop dulu. Seperti kita mau pergi kemana? Seperti belanja, kata ibuku, seperti belanja. Kalau belanjaannya banyak, ada ini, ada ini, nanti penghitungannya suwe, lama, lama. Apalagi kok harta-harta yang dititipkan itu bukan harta yang halal, wah itu tambah suwe lagi. Bahkan nanti bahasanya, bahasa para ulama, para kiai, nanti dicuci dulu, alias dimasukkan neraka dulu, dikumbah biar bersih. Kalau ada pakaian mau dipakai kotor, dibersihkan dulu atau langsung dipakai? Dicuci dulu, dibersihkan dulu sampai bersih, kemudian baru dipakai. Karena apa? Orang yang masuk surganya Allah itu adalah orang-orang yang bersih-bersih saja. Semoga kita jadi orang yang golongan orang-orang yang bersih. Amin Allahumma. Kalau sudah bersih, tidak usah penghitungan aja. Oh bersih, langsung dibukakan pintunya sama Gusti Allah, langsung masuk di sana. Kita makan enak-enak, apa yang kita minta pasti ada. Apa yang kita minta pasti ada. Tapi kenikmatan yang paling utama yaitu kita di surganya Allah dapat melihat wajah dan berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan dari yang utama dan paling utama lagi kita dapat bertemu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk mengakhirkan ada beberapa makanan tadi sudah saya sampaikan yang tidak akan dihisab. Jadi seakan-akan bahwa makanan yang banyak tapi tidak dihitung. Tidak dihitung. Yang pertama adalah makanan yang dimakan ketika apa? Buka puasa. Yang nomor dua adalah makanan yang dimakan ketika sahur. Apa? Ketika sahur. Ketika sahur tidak ada pertanyaan. Makanya bejo-bejonya orang yaitu orang yang ahli puasa, ahli saum, saum siam. Mereka adalah orang-orang yang dijaga sama malaikat-malaikat. Siapa yang biasa puasa Senin Kemis? Enggak ada yang ngacung. Siapa yang biasa puasa hari Kamis saja atau Senin saja? Nala puasa? Alhamdulillah. Baru niat saja mas rencana. Alhamdulillah. Rencana tidak apa-apa karena perkara baik. Aku rencana mau setelah pesantren kilat ini mau lebih giat belajar, ngajinya lebih tenangan karena ada perkara yang dijanjikan sama Allah. Wah, aku tak rencana. Itu rencana kebaikan, niat kebaikan saja sudah apa? Sudah dicatat sama Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Apa? Makanan yang tidak akan dihisab. Apa? Yang pertama makanan buka, yang kedua makanan sahur. Yang nomor tiga apa? Yang nomor tiga apa? Yang nomor tiga adalah makanan yang dimakan secara bersama-sama. Makanya jangan heran kalau orang-orang Jawa itu kita lihat coba ada kebudayaan yang namanya sadranan. Sadranan makanya kita bareng-bareng, kadang makanya di daun pisang lah. Itu makanan sebanyak apapun yang kita makan itu tidak akan dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang zaman dulu itu ternyata kok ilmunya lebih tinggi ya. Ternyata zaman-zaman dulu orang-orang itu dalam menyampaikan ilmunya kok secara kebudayaan memang Masya Allah. Makanya kalau kita terkadang tidak tahu filosofinya itu berasal dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita makan sendirian. Makan sendirian. Tapi kalau kita mau berbagi, makan bersama. Kalau para kiai, para orang alim, kalau para habaib biasanya makannya satu lengser dimakan bersama-sama. Itu barokahnya apa? Barokahnya apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan dihisab dan tidak akan menjadi perkara yang memberatkan kita nanti ketika kita menghadapi yang namanya yaumul hisab. Apa? Yaumul hisab apa? Yaumul di mana hari. Kalau yaumul itu yaum, hisab itu hitungan. Hitungan. Jadi kita dihitung amal kebaikannya, kita dihitung amal keburukannya. Wah, ada yang nopo? Malaikat yang menjaga kita itu ada dua, yaitu malaikat yang mencatat amal baik. Malaikat apa? Malaikat apa? Pak Lukman kok senyum-senyum. Waktu bapak saya mas ya. Nah, bagus ya namanya, bapaknya nama malaikat. Semoga besok bisa bekerja sama sama Pak Rokil. Kalau malaikat yang mencatat tentang keburukan-keburukan yang kita lakukan, malaikat apa? Apa? Atid atau atib?
atid ya, atid pakai pakai T ya. Nah, jadi makanya kalau kita sudah sadar, adik-adik sudah sadar, santri-santri ini semuanya sudah sadar, oh aku harus nakal sama temennya, padahal sudah dijaga. Nanti kalau melakukan hal perkara yang buruk langsung dicatat. Dan lembaran catatan dari buku malaikat atid itu tidak terbatas, terbatas. Ya, jadi besok ada laporannya. Ini Mbak Kila kemarin, contoh, ini Mbak Kila kemarin ngamuk sama bapaknya, itu kan berani sama orang tua, cakep, ada tulisannya. Besok ditanya sama malaikat, kemarin kamu berani sama orang tua, tidak malaikat, tapi ada buktinya, yaitu karena ada catatan. Kalau kita sadar, adik-adik sadar, oh ternyata seperti itu dicatat. Sama halnya kemarin saya pas jalan-jalan mau berangkat ke sekolah, tidak sengaja ada duri di jalan. Ada duri di jalan, kemudian tak ambil durinya, kemudian saya singkirkan. Apa saya singkirkan ini? Saya sisihkan ya. Bu, sama Bu, saya sisihkan, singkirkan. Saya buang ke selokan, biar apa? Biar nanti tidak ada yang terkena. Hal sepele seperti itu pun nanti juga akan menjadi catatan amal baik. Bahkan tidak tahu itu yang akan menjadikan kita cepat-cepat masuk surga, nggak tahu. Amin Allahumma amin. Makanya untuk adik-adik, untuk santri-santri SD Negeri 1 Pring Surat, ayo kita berlomba-lomba, melaksanakan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Setiap amalan-amalan yang kita perbuat itu akan menjadi amalan yang menentukan apakah kita masuk neraka atau kita masuk surga. Bisa dinilai, wah itu wongnya cah nakalan ini kira-kira nanti masuk mana dulu ya. Masuk, semoga walaupun kita nakal besok diberi kesempatan tobat. Amin Allahumma amin. Menjadi orang baik, menjadi orang sukses, tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pak, untuk sahur ini jangan lupa berdoa. Allahumma lakasonto. Apa ya? Doanya apa? Doanya ya Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Oh, lakasonto kemarin apa ya? Doa ketika berbuka. Oh, hafal kabeh. Alhamdulillah. Dan juga ada beberapa amalan lagi. Yang kedua adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak perlu. Kalau nggak perlu nggak usah berbicara. Lebih baik kita diam atau berzikir kepada Allah. Berzikir itu kalau nggak bisa dikit baca sholawat sallallahu ala Muhammad atau baca tasbih subhanallah. Nggak ada PR juga subhanallah. Berjalan kaki subhanallah. Jadikan setiap langkah kita itu sebagai tasbih. Jadikan setiap nafas yang kita hirup sebagai tasbih. Jadikan setiap pandangan kita adalah pandangan untuk berzikir kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini amalan fardu saja dilipat gandakan. Lipat gandakannya tidak ada yang tahu. Kalau sholat kita dapat ganjaran 27 rakaat. Tapi untuk puasa ini tidak ada yang mengetahui berapa besar jumlah pahala yang kita dapat besok. Makanya sabda Rasulullah SAW salah satunya adalah orang yang ahli berpuasa itu besok akan ditempatkan di surganya Allah sendiri. Namanya surga apa? Ar-Royan.
Royan. Jadi orang yang ahli puasa besok akan langsung ditempatkan surga tersendiri khusus, yaitu mereka yang ahli puasa. Okay? Kalau kita semoga mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberi kekuatan, agar kita diberi keentengan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk kekuatan kita melaksanakan ibadah dan menjauhi larangan-larangan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sedekah. Sedekah itu tidak hanya berupa uang, berupa takjil. Kita bertemu sama ibu guru pagi-pagi sudah tebar senyum, assalamualaikum ibu guru, itu juga termasuk Jadi sedekah itu tidak hanya berupa barang, uang dan yang lainnya, tapi kita bersenyum sama temennya, kita berjabat tangan sama temennya, kita bersikap baik sama temennya. Saking murahnya Gusti Allah, kita melihat foto para alim ulama yang dipajang di dalam rumah-rumah kita. Termasuk juga kita semua kita menjadi ahli sedekah. Amin Allahumma. Itu hal sepele. Ada fotonya Mbah Kiai, kita pagi-pagi di rumah ada fotonya Mbah Kiai, kita baru melihat saja. Di bulan Ramadan ini, tidak hanya di bulan Ramadan saja, itu termasuk salah satu wujud dari sedekah. Tapi kalau sedekah itu bermacam-macam, bermacam-macam. Jadi menurut tingkatan dan kemampuan, tingkatan dan kemampuan. Kalau kita ada yang orang belalah punya harta yang banyak, mereka dapat membagikan uang sedekah kepada orang-orang banyak. Tapi kalau kita adalah orang yang pas-pasan, sederhana, cukup sedekahnya semampunya. Memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Karena apa? Ini berhubungannya dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, berhubungan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam apa? Malam apa? Seribu tahun atau 1000 bulan? Apa 30 bulan puasa? 30 bulan puasa. Itu ada yang mengatakan adalah malam di mana turunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Walaupun nanti Al-Quran itu tidak secara langsung turun di Al-Quran, untuk menyempurnakan kitab-kitab dari Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak membaca. Dan di dalam membaca Al-Quran kita harus mempunyai ilmu. Balik lagi mempunyai ilmu. Tidak boleh sembarangan membaca Al-Quran. Kalau niatnya kita belajar, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ada kesempatan, kalau sudah bisa, hukumnya adalah ketika kita membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmunya Al-Quran atau ilmu tajwid, maka hukumnya adalah dosa. Makanya penting sangat untuk mbak-mbak, adik-adik semuanya belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu bagaimana cara kita mempelajari membaca Al-Quran dengan cara baik dan benar.
Walaupun metodenya itu banyak sekali, ada yang metode qiraati, ada metode umi, ada metode yang doa, ada metode banyak sekali di dalam kitabnya, di dalam ilmunya. Yang penting kita jangan sampai setiap harinya, apalagi kok bulan Ramadan kita meninggalkan tidak sampai membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran ini, Mas Rois pesan harus berhati-hati dikarenakan setiap huruf di dalam Al-Quran ada malaikat yang menjaga. Setiap di dalam Al-Quran, setiap hurufnya ada malaikat yang menjaga. Contoh tulisan Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya apa saja? Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, lam, jalalah, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu semuanya ada berapa itu jumlahnya malaikat. Makanya besok itu salah satu yang bisa mensyafaati di dalam sabdanya Rasulullah SAW, setiap apa yang kita baca di dalam Al-Quran akan memberikan syafaatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Suaranya kok lemes, suaranya kok lemes, Mas Roy ini juga tetap semangat loh. Tadi malam pulang dari Purbalingga jam 2:30, takziah. Minta doa Fatihahnya buat Mbah Yai Umar, Pondok Pesantren BUI dari Purbalingga. Teman seperjuangan saya. Kemarin dulu saya cerita sedikit, saya ditugaskan KKN, kuliah kerja nyata di sana. Niku kuliahnya saya itu adalah kuliah universitasnya adalah Tegalrejo Magelang, Pondok Pesantren apa? Tegalrejo Magelang. Angel banget tuh bahasa unsiper apa? Universitas. Pakai F nopo pakai P? Oh pakai U. Universitas Mas Roy kemarin ditugaskan di Purbalingga, kemudian adalah bahyanya situ. Bahyanya situ di hari Jumat, bulan Ramadan. Masya Allah, mungkin beliau minta doa Fatihahnya satu kali ya buat beliau. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Beliau adalah orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Beliau adalah orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Setiap harinya beliau membaca Al-Quran terus. Dulunya adalah preman. Dulunya adalah apa? Preman. Preman kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mau belajar sama kiai, belajar mondok di Demak, pondok BUI sana. Jadi wong pinter, mantan preman, kemudian tobat yang tenanan, ngaji sama kiai, kemudian hafal Al-Quran, ngedeke pondok. Santrinya sekarang sekitar ada 70-an. Beliau masih muda, karena kita doakan beliau diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Kita belajar, tidak ada yang namanya perkara yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Tadinya orangnya buruk, kemudian Allah bisa membalikkan menjadi orang baik. Tadinya orang baik,
Gusti Allah bisa membalikan jadi orang yang jelek. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan dengan amalan-amalan kita. Nggih mboten? Nggih mboten? Tetap berusaha menjadi orang yang baik, amin Allahumma amin. Membaca Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran akan dijamin. Jangan kalau menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahlul Al-Quran, besok akan masuk surga dengan cuma-cuma dan membawa jumlahnya sekitar 10 saudaranya tanpa hisab. Mengamalkan isi Al-Quran. Isi Al-Quran apa? Salah satunya aja kita jadi tahu, oh sholat itu begini, tapi tidak hanya membaca artinya, okay? Tidak hanya membaca artinya. Kalau artinya kalau benar, kalau enggak apa? Karena ini firman-Nya Allah, tidak boleh sembarangan. Kalau kita tidak punya ilmu cukup, kita cukup membaca saja, okay? Kalau mau mengaji tentang Al-Quran ya sama ahlinya. Seperti membaca, syukur bisa hafal, amin Allahumma amin. Menyegerakan berbuka jika sudah telah berbuka puasa, langsung ada, okay? Ada tandanya berbuka puasa, kurma dulu yang disunah-sunahkan dulu. Kemudian berbuka ini ada berbuka dengan kurma atau makanan yang manis, okay? Jangan ikut-ikutan, jangan berbuka yang sama yang manis, okay? Jangan yang manis bermacam-macam, okay? Berbuka yang manis bermacam-macam. Berdoa ketika berbuka, Allahumma lakan sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa dibaca terus. Terus yang nomor terakhir adalah sholat taraweh. Nanti sholat banyak sekali. Ada sholat witir, ada sholat taraweh, sholat hajat yang tidak tertulis di sini banyak sekali. Untuk sholat taraweh di sini pembahasannya adalah seperti hanya sholat biasa, yaitu sholat sunnah dan sholat fardu. Yang saya pengen untuk terakhir ini saya sampaikan adalah tentang sholat fardu. Sholat fardu atau sholat taraweh, okay? Untuk sholat fardu, sholat taraweh ini tata caranya sama, okay? Untuk urutannya sama. Yang penting kita harus tahu beberapa rukun di dalam rukun sholat fardu. Rukun atau fardu di dalam sholat itu dibagi menjadi 3, okay? Rukun di dalam sholat itu dibagi menjadi apa? 3. Yang pertama adalah rukun qalbi. Rukun di dalam sholat ini adalah rukun yang wajib dikerjakan dan tidak boleh dialih fungsikan. Makanya rukun di dalam sholat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rukun qalbi. Yang nomor 2 adalah rukun qauli. Yang nomor 3 adalah rukun fi'li. Yang pertama rukun qalbi. Keterangannya adalah rukun qalbi ini yang bertugas adalah qalbi. Qalbi itu artinya apa? Hati. Yang bertugas hati. Makanya ketika kita berniat di dalam sholat, entah itu sholat terawih, entah itu sholat duha, entah itu sholat, apalagi kok sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, okay? Yang bertugas rukun pertama adalah rukun qalbi, yang bertugas yaitu hati. Makanya niat itu di dalam hati. Kalau kita cuma niat secara lisan itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Rukun yang pertama rukun apa? Qalbi.
Yang bekerja hati. Makanya kalau kita sholat, kerenteknya di dalam hati, bareng dengan mengangkat tangan, ya, sama mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kalau prakteknya seperti ini, contoh sama dilihat sama Mas Roy contohnya. Ada orang biasanya itu prakteknya, karena ini sholat adalah sholat yang penting sekali. Praktek sholatnya biasanya berdiri kemudian membaca niatnya kan cuma di lisan. Padahal rukun di dalam sholat itu niat termasuk rukun kolbi. Maka prakteknya adalah hatinya kerentek usoli fardol maghribi, usoli fardol duhri dan yang lainnya. Tangannya ngangkat, lesannya membaca takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Ini contoh niat yang tidak boleh. Nanti kita cuma mendapatkan kesunahannya saja. Contoh, ada yang berdiri seperti ini, kemudian dia membaca usolli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati adaan makmulillahi ta'ala. Kemudian dia mengangkat tangan Allahu Akbar, tapi hatinya tidak niat lagi. Paham di sini? Makanya ketika jenengan kok sholat, lesan itu membantu agar hati kita bisa bicara, hati kita bisa ngomong niat apa yang baru saja kita ucapkan, kemudian mengangkat tangan, baru membaca Allahu Akbar bareng sama hatinya. Paham gak ini? Karena niat itu sulit. Jadi jangan heran kalau ada jenengan, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, mbak-mbak, ada mbak-mbak. Melihat ada orang sholat, Allah. Ada enggak? Ada enggak? Saking sulitnya hati untuk niat bareng sama takbiratul ihram. Yang namanya takbir untuk mengangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau besok pas di Mekah ada orang jamaah haji terus pas sholat bawa anak nggak takbir saja tapi bilang Allahu Akbar juga mencukupi. Oke. Tapi kalau kita secara mazhab Syafi'i biar sempurna sholatnya lumrah saja mengangkat tangan. Paham nggak ini? Paham? Jadi paham. Yang penting ketika Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, artinya juga karena termasuk rukun apa? Kolbi. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah rukun fi'li. Rukun apa? Rukun fi'li. Ini tak bukakan kitabnya. Rukun fi'li yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram jadi ketika ada orang sholat fardu, ada orang sholat fardu, sholat kok hanya membatin itu apa? Cuman diam saja, cuman gerakannya tangan saja. Contoh, sholat dilihat Mas Roy semuanya, sholatnya seperti ini, tidak mengucapkan Allahu Akbar, cuman bar, sholatnya tidak. Karena tidak mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah saatnya dibaca lengkap dan telinga kita sendiri mendengarkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau jadi imam otomatis keras karena sebagai kode bahasanya saya sudah takbir, makmum mengikut. Kalau kita sendiri, sholat sendiri toh. Allahu Akbar sendiri. Lesannya harus berbicara. Kaul itu ucapan. Ucapan itu harus bisa didengarkan. Mana Allahu Akbar tidak boleh dibatin. Takbiratul ihram beda lagi Mas. Untuk ngolah ngaleh itu rukuk sujud itu tidak masalah karena itu bukan takbiratul ihram. Takbir yang pertama
tidak boleh dibatin, tapi harus diucapkan. Dan jenengan kok sholat diam saja cuma mengangkat tangan, sholatnya nanti tidak sah. Yang nomor 2 adalah maos membaca suratul Fatihah. Walaupun kita sebagai makmum bukan imam, suratul Fatihah wajib dibaca. Dan dibaca keseluruhannya, tidak boleh dibatin atau kok mocone moco amin tok. Nggih, ana apa dolim tok? Ana. Ada. Mocone dolim tok. Terus Mas, nanti kalau saya baca Fatihah ketinggalan baca surat bagaimana? Waduh, tidak apa-apa. Karena wajibnya kita membaca Fatihah. Fatihahnya harus mengenal Bismillahirrahmanirrahim sampai walad-dholin. Kalau ketinggalan baca surat kita tidak apa-apa, karena dikatakan mendengarkan bacaan Fatihahnya imam ketika kita sebagai makmum itu sebagai pengganti kita membaca surat. Maka untuk setiap rokaatnya Fatihah tidak boleh dibatin, tidak boleh dibatin karena rukun qauli yang wajib diucapkan. Ucapkannya bagaimana? Ya, yang penting telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telinga kita harus mireng suarane awake dhewe. Nggih. Awake paham? Terus yang nomor 3 adalah membaca tahiyat. Makanya di pondok-pondok pesantren pertama harus hafal yang namanya tahiyat. Tahiyat ini adalah perkara yang wajib, tidak boleh tahiyat dibatin atau bacanya illallah. Ada bacanya illallah itu piye? Tidak boleh, harus dibaca. Yang wajib dibaca, tahiyat at-tahiyatul mubah. Bareng-bareng 1, 2, 3. At-tahiyatul okatus assalamu alaika ayhan biyuwaroh Wahi wabah asmu alaina iba ashadu wa ashadu Allahumma sholli wa ala ali kama sholai ibu wa ala ibu wa barik wa ala kama barak wa ala fil alamina. Itu wajib dibaca, tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh untuk apa? Doa boleh, tapi kurangnya tidak boleh. Yang nomor 4 adalah mau sholawat. Tadi sudah termasuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang nomor 5 adalah maos membaca salam yang pertama. Ada orang selesai sholat, yang terakhir sudah baca tahiyat, kemudian salamnya cuma melengos seperti ini. Ada orang yang sholat sudah baca tahiyat cuma melengos saja, tidak membaca salam, nanti
mati sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena salam yang pertama itu termasuk rukun qauli yang wajib diucapkan. Assalamualaikum. Boleh assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang kedua hukumnya sunnah. Yang kedua tidak usah bilang tidak apa-apa. Okay? Tapi biar sempurna tetap bilang assalamualaikum warahmatullah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini terakhiran. Setelah doa kita surakal sarang-sarang ya. Ya. Mas kesel mas. Haus, kira-kira Mas Roes bunga-bunga itu haus enggak? Tebal-tebalan, masya Allah. Di sini adanya nanti setelah buka puasa ada itu es buah, es lemon tea, seger glek-glek. Walah Mas Roes tambah ngelak. Tio. Semakin berat cobaane sampeyan jenengan semakin ganjarannya banyak. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Mas Putra? Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Mbak sini, Mbak ngomong. Mbak Duo, ada yang Duo? Mana Duo? Dan Duo. Ya print surat mana print surat? Print surat ngantuk. Alhamdulillah. Lanjut atau sudah? Aduh, kalau Mas Rezi lanjut sih oke saja. Okay. Lanjut atau sudah? Lanjut. Menang Mbak, suaranya menang Mbak, jadi kita lanjutkan. Suaranya Mbak, Allahumma sholli ala Muhammad. Suaranya masih semangat belajar. Suaranya mas, Allahumma sholli ala Muhammad. Lain di hati, lain di bibir. Ternyata juga semangat. Alhamdulillah. Untuk hal ini, untuk rukun, untuk rukun tadi rukun kolbi, rukun kauli, yang terakhir ada rukun fi'li. Rukun fi'li adalah rukun yang namanya fi'li itu artinya gerakan-gerakan. Kalau sujud ya sujud, kalau rukuk ya rukuk, kalau sujud ya sujud, kalau rukuk ya rukuk. Bacaan rukuk bagaimana? Bacaan rukuk bagaimana, Mbak? Bacaan sujud berapa kali, Mbak? 3 kali. Mbak Fatma malah nutupi irung. Gerakannya ada ngadeg, rukuk, i'tidal, sujud. Adik-adik kalau sujud tidak boleh jengkingnya dhuwur-dhuwur atau malah sujud kok pakai tangannya, nggak pakai dengkul. Ada seperti ngeten. Ada sopo radit jene. Tidak boleh ya. Sujud yang benar. Karena apa? Karena termasuk rukun dari apa? Sholat. Terus kita lanjutkan
Untuk sholat witir, untuk witir 3 kali, 2 rakaat 1 salaman karo 1 salaman, tapi ada yang mengatakan boleh digabung, tapi untuk nadiyin kelampanya adalah 221, 221. Hal-hal yang apa ini? Hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa berendam di air mandi, tapi harus hati-hati. Sampainya nyanti nak sujud apa? Entah itu kentut panjang atau pendek, kecil atau besar, tetap nanti kalau pas berendam di air dapat membatalkan puasa. Yang kedua, memakai celak pakai hitam-hitam sini, nanti mendapatkan kesunahan. Pakai hitam-hitam di sini loh, mbak-mbak kalau besok sudah besar, pakai celak di sini diniati mencari kesunahan. Karena namanya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan itu sudah mempunyai celak di sini. Di matanya, matanya Kanjeng Nabi ini ada hitam-hitam, di hitam-hitam, Mulai biasanya duriah dari para Rasulullah itu matanya itu bersinarnya, melihat itu wah, belalak. Itu karena ada namanya celak rahmat. Kalau kita ndelek diitibak sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mendapatkan kesunahan pakai hitam-hitam di sini. Tidak hanya pas sore mau tampil, ada yang jago sore gini, ada mana, boleh silakan kebudayaan boleh, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Bercelak pakai celak, berkumur-kumur dan menghirup air di rongga hidung tanpa berlebihan. Kalau berkumur-kumur ini jangan sampai ada yang dielek ditelan. Kalau ditelan nanti nanti batal puasanya. Menggosok gigi atau bersiwak, bersiwak. Mas Roy sebenarnya ini tidak memakai siwak, Kalau biasanya ada siwak, Menelan ludah, menghirup debu di jalan, Kalau menelan ludah membatalkan puasa atau enggak? Tidak, Kira-kira bisa membatalkan enggak? Bisa membatalkan kalau sudah keluar dari mulut. Paham? Kalau masih di dalam kok ngelak banget, saya tak ngumpul ke lidah dulu, ngumpul ke air dulu. Yang mau ngelak, kalau minum lidah air sendiri tidak membatalkan. Kalau sudah di luar dapat membatalkan. Jadi untuk adik-adik jangan kebiasaan menggigit-gigit jari, gigit opong-opong atau ketika berpuasa, gigit-gigit buku, gigit-gigit tangannya temennya barang, dapat nanti bahaya membatalkan puasa. Terus mencium bau-bau yang harum. Bau harum tidak membatalkan, apalagi bau ketek. Yang tidak mandi, keteknya bau. Bau pete juga tidak membatalkan. Bau jengkol batalkan enggak? Tidak, Hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Kemudian yang dimakruhkan, makruh itu ketika ditinggalkan, hukum makruh itu kita dilakukan tidak berdosa, ketika kita ditinggalkan mendapatkan ganjaran. Paham? Sholli wa sallim daiman mada sholli wa iman ala mada wal ali wal azhar qad hada
qad wa'ada. Sholli wa sallim ala Muhammad. Hal-hal yang dimekruhkan lebih baik ditinggalkan, okay? Kalau kita meninggalkan mendapatkan pahala nanti. Berendam secara berlebihan karena dikhawatirkan akan meminum air, otomatis niku air dinolak niku. Kumur-kumur menghirup air ke rongga hidung secara berlebihan, okay? Secara berlebihan tidak usah. Kalau untuk hari puasa ini nggak usah itu dulu, tidak apa-apa. Untuk berhati-hati apa? Berhati-hati atau ihtiyat namanya. Tidur berlebihan, ini tidur berlebihan tidak boleh. Walaupun ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, tidurnya orang yang berpuasa itu lagi ibadah, Mbak. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, dan ibadahnya orang puasa itu tidak hanya ibadahnya orang berpuasa tidak hanya maka dari itu ibadah tidur aja ibadah, apalagi kok kita baca Al-Quran, kita bantu orang tua, bantu ngarit. Ada anak SD sekarang yang ngarit ada? Oh, enggak ada, ya. Ada? Oh, Bagas, alhamdulillah. Kebunnya berapa, Bagas? 3? Oh, Bagas kok ngarit? Aduh, ya. Mandi saja saya masih dimandiin sama mama. Iya. Oh iya. Nah, sudah besar, besok mau SMP kelas 6 SMP. Harus belajar mulai mengurusi diri sendiri itu juga termasuk apa? Ibadah. Mau sekolah, bangun tidur, terus wudu, sholat, kemudian mandi, mempersiapkan seragam, apa pelajaran itu juga termasuk ibadah. Untuk adik-adik yang kecil-kecil SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayo mulai belajar mengurusi diri sendiri. Hal-hal yang lain dimakruhkan oleh syariat. Waktu yang diharamkan oleh puasa, hari raya Idul Fitri tidak boleh puasa. Hari raya Idul Fitri tidak boleh puasa. Kemarin sudah saya sampaikan, tidak boleh puasa di Idul Adha, Rioyo Kurban tidak boleh. Hari Tasyrik 11, 12, 13 juga tidak boleh. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu tadi disiplin. Biasanya tidur, kita bisa bangun untuk makan sahur, setelah itu bisa belajar, bisa bertahajud, bisa beres, oh tidur lagi, alhamdulillah. Itu tidur wae ya. Ibadah Mas, ayo betul, alhamdulillah. Keseimbangan dalam hidup, antara ibadah dan yang lainnya, mempererat silaturahmi, peduli terhadap sesama. Ada yang di rumahnya tidak mempunyai kolak, kamu masak kolak satu panci, kemudian tetangganya dikasih, itu namanya apa? Jadi mempererat silaturahmi, peduli terhadap sesama. Kolaknya dimakan untuk berbuka, jenengan juga dapat ganjaran. Ibadah tujuannya adalah tidak lain kita mengharapkan yang namanya pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kegiatan apapun,
Setiap kegiatan apapun yang positif itu akan dinilai ibadah di bulan Ramadan dan akan dilipat gandakan. Dan harus berhati-hati, sama halnya setiap kegiatan buruk, setiap kemaksiatan juga akan dilipat gandakan. Ulama hati-hati. Ini didengarkan tenanan ini. Setiap kemaksiatan atau hal-hal yang buruk di dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan dosanya. Jadi tidak hanya perkara yang baik, dosa-dosa saja juga nanti akan dilipat gandakan. Makanya berhati-hati. Mulai di dalam Ramadan itu hurufnya ada ro, ma, Obo, alif, nun. Rohnya itu adalah apa? Rahmat. Apa? Rohnya itu roh. Memnya adalah namanya maghfirah. Rohnya namanya domana atau perjanjiannya Gusti Allah. Alifnya adalah aman, amin. Nunnya adalah ni'mat. Apa? Nikmat. Jadi bulan Ramadan ini ibadah yang baik akan dilipat gandakan, ibadah atau kemaksiatan pun akan dilipat gandakan. Makanya harus kita berhati-hati. Ayo kita isi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan kebaikan-kebaikan, diceritakan, dikisahkan besok di akhirat. Diceritakan besok di akhirat itu ketika sebelum masuk neraka ada seseorang, didengarkan baik, di akhirat itu ada seseorang dicambuki. Apa? Dicambuki bahasanya sekarang apa? Digebuki, digebuki karena apa? Melakukan kemaksiatan di dalam bulan Ramadan. Kemudian orang itu yang digebuki itu melihat Kanjeng Nabi itu miyos itu berjalan kemudian minta tolong gondeli jubahnya Kanjeng Nabi. Orang yang digebuki itu sama malaikat itu belum masuk neraka itu, melihat Kanjeng Nabi dan tahu itu umatnya Kanjeng Nabi itu gondeli jubahnya Kanjeng Nabi. Gondeli di jubahnya Kanjeng Nabi. Setelah itu biar Kanjeng Nabi, saya umatmu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya umatmu Kanjeng Nabi, berilah saya syafaat. Kanjeng Nabi itu sifatnya rahmat, dia tidak tega sama umatnya. Kanjeng Nabi tidak tega sama umatnya. Kemudian Kanjeng Nabi mengangkatkan tangan, mau mengangkatkan tangan, kemudian di stop sama malaikat. Sebentar Kanjeng Nabi, jangan dimintakan dulu syafaatnya. Orang yang dicambuki tadi sama malaikat, mau dimintakan ampun, diberi syafaat, di stop sama malaikat. Stop dulu Kanjeng Nabi, stop dulu. Kenapa malaikat kok stop? Karena ini umatku akan saya beri syafaat. Tidak Kanjeng Nabi, karena musuh dari orang ini adalah bulan Ramadan. Alias apa? Dia tidak beribadah di bulan Ramadan, tapi malah bermaksiat di bulan Ramadan. Maka si Ramadan, bulan itu ngomong, bulan Ramadan ngomong, dulu dia bermaksiat denganku, janganlah beri syafaat kepadanya. Kemudian Kanjeng Nabi apa? Menurunkan tangannya dan tidak jadi memberikan syafaat. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus berhati-hati. Bulan yang utama, yang sempurna, turunnya maghfirah, rahmat dan yang lainnya, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pribadi yang baik, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tuhu
wa ma hafidtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan pulang dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal minhul bodor mislahus nikmara aina kotoya wajah surur anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nur anta sirahani anta misbah sudur ya habibi ya Ahmad ya arusal khafiq aini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini Allah marhaban haban rabbi faghfir li dunubi ya Allah bibar hadi ya Allah tala'al la'ina min sani ya dul salawatullah alaika
Mas Roe, cukup sekian. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.